wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khayyalu ilal khalqi alla ilma illa fatwa hukumah tasta'inu bihil qudah. Yang dipakai yatajarra'u, yang memakai bihi dengannya talibul mubahati, orang yang mencari kesombongan, ilal ghulabati, untuk kemenangan, wal ifhami, maksudnya kemenangan, au sajain, atau saja kata-kata yang yang diurutkan itu. Wahai ibu, aku selalu rindu kepadamu di saat dalam tidurku. Aku tak pernah melupakanmu. Namanya saja. Oh kekasihku. Namanya saja. Dai-dai kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin kan. Ngono sing ngene. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Namanya saja. Muzahrafin au sajain, atau saja, atau kata-kata muzahrafin yang dihiasi. Yatawassalu yang menggunakan bihi dengan saja, alwaidu penasihat atau orang yang ngisi mau'idu hasanah itu. Alwaidu penasihat, ilastidrajil awami, untuk menipu orang awam, itlam yarau, karena mereka tidak mengetahui, ma sesuatu, siwa hadat thalathati, selain ini tiga. Musidatan, dengan memburu lil harami, pada haram. Wasabkatan, dan meraup lil khutami pada harta benda. Sekarang ini udah dekat dengan yaumil kiamat, terlalu jauh dengan kurune kanjeng Nabi. Nyampe-nyampe ilmu agama itu loh dibuat batu loncatan untuk mencari uang. Lahir oknum-oknum ulama, oknum-oknum dai, pengisi-pengisi ceramah, kemudian mereka menghiasi organ tubuhnya dengan casing-casing, casing-casing keulamaannya, memamerkan baju-baju mereka untuk menipu kepada orang awam. Mereka meruntutkan kata-kata mereka dengan isi mau'idhu hasanah yang menggemparkan, yang mengocok isi perut.
Kemudian naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ujung-ujungnya untuk mencari popularitas diri dan untuk menarik harta benda dari orang-orang yang bisa ditipu. Pada akhirnya pondok-pondok pesantren menjadi sebuah peluang empuk untuk mencari keuntungan. Seorang dai-dai yang hanya untuk mencari keuntungan pula, pada akhirnya yang diingat oleh masyarakat bukan isi mauidahnya, tapi lucunya, gemparnya, yang bisa mengocok isi perut, dialah yang diacungi jempol. Ini zaman sekitar 1000 tahun yang lalu loh ini. Imam Ghazali saja seperti itu. Apalagi seumpamanya Imam Ghazali dihidupkan oleh Allah di zaman-zaman semacam ini. Fa'amma ilmu thoriqil akhirati, maka adapun ilmu jalan akhirat. Nah, lu kan ngei lampu nih. Mata saya nggak kelihatan ini. Fa'amma ilmu thoriqil akhirati, maka adapun ilmu akhirat, ilmu jalan akhirat. Wama dan sesuatu. Darroja. Wama dan sesuatu daroja yang menempuh alaihi padama. As-salafu, ulama terdahulu. As-salihu yang salih. Mimma dari sesuatu sama yang memberi nama hu padama. Allahu Allah subhanahu. Maha suci Allah. Fi kitabihi di kitab Allah. Fikhan fikih. Wa hikmatan dan hikmah. Wa ilman dan ilmu. Wa diya'an dan cahaya. Wa nuron dan sinar. Wa hidayatan dan petunjuk. Wa hidayatan dan hidayah. Wa rusdan dan petunjuk. Fakot asbaha, maka benar-benar terjadi mimbainil khalqi, di antara para makhluk, di antara para manusia. Mana nih khalqi ini manusia? Madwiyan, fakot asbaha, maka benar-benar terjadi mimbainil khalqi, di antara manusia, madwiyan, dikerumuni, wasara, dan menjadi nasiyan lupa, mansiyan, serta dilupakan. Ilmu jalan menuju akhirat dan juga ilmu yang telah ditempuh oleh para ulama-ulama salafus shalih, di mana Allah telah memberi nama Al-Quran dengan nama fikih, dengan nama hikmah, dengan nama ilman, dengan nama dia, nur, hidayah, rusyad. Namun apa yang terjadi di saat mereka dikerumuni oleh para manusia, manusia mencium tangannya, manusia berbondong-bondong untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Lalu apa yang terjadi?
ulama-ulama itu sama lupa. Ulama-ulama itu lupa diri. Bahwa status daripada ulama itu adalah melayani umat. Khadimun umat. Bukannya malah pengen dirumati umat. Kiai itu bahasa Arabnya itu kan khadimul umat. Yang meladeni umat, yang melayani umat. Naudzubillah, masyarakat itu do urunan kabeh. Untuk apa coba? Untuk pengajian umum dalam rangka Isra Mi'raj. Dalam rangka Maulidun Nabi. Do urunan kabeh. Jebul-jebul kiai atau dai-nya itu, penceramahnya itu malah raurunan. Raurunan dhewe. Lho ngono tegel-tegel lu, gelem nampa salam templek tebal. Bahkan kadang-kadang mereka itu menarib bisaroh. Naudzubillah. Narib bisaroh. Padahal yang iuran itu tidak hanya sekedar orang-orang kaya, tapi orang-orang fakir punya uang 100.000 loh. Berani kocek. Sekian persen. 20.000 diambil untuk iuran pengajian. Bahkan ada yang berani segala-galanya. Kiai ini moro diambungi tangane. Duduk manis, suguhane bermacam-macam, ya enggak? Makan apa ada semua. Ngisi pengajian semuanya mendengarkan semua. Selesai pengajian isi untuk salam template. Lu ngono. Beruntak. Asli lu. Gara-gara apa coba? Bisa rohnya kurang. Saya itu pernah ngisi pengajian. Tidak perlu saya sebut. Dilalahi saya ngisi mau idohi wong loro. Siji saya sama beliau. Suatu ketika. Kebetulan saya itu ngisi pengajian yang pertama. Aku nggak ngerti kalau beliau itu ambil dodol apa itu? Dodol kitab itu saya nggak ngerti. Jadi beliau ngisi pengajian ambil dodol kitab. Di waktu itu saya ngisi pengajian itu. Di antara perkataan saya, umat ini jangan digadekan dengan, jangan diuangkan. Jangan dibuat bisnis dan sebagainya. Selesai ngisi pengajian, tahu aku dienekno. Yai Mukharrar, dalem yai. Kowe nyindir aku yo. Kaget aku. Jebul-jebul beliau maju ngisi pengajian, jebul-jebul bar ngisi pengajian itu adil buku. Naudzubillah, aku dikira nyindir. Lah apa sing ngoyo-ngoyo nyindir. Lho iso umpamane ngerti nak beliau adil buku to, saya enggak ngomong gitu. Dilalah kersane Allah, salam template akeh aku. Lah ngisi pengajianku menggebu-gebu nyampe sirahku nyampe meh terbang. Saking tenanane saya bisa rai tebal. Dilalah beliau zaman itu mungkin umur saya mungkin baru sekitar 27-an. Beliau di salam templei. Kebetulan kurang menurut beliau. Lalu nemuin saya. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ini kok cuman segini lu gimana ini? Ini untuk transport saja nggak cukup. Kemudian panitianya dipanggil. Panitianya dipanggil, ini gimana ini. Saya bilang, mohon maaf Pak Yai, saya nggak ngerti saya. Saya ngisi, butuh ngisi. Dan saya pun nggak butuh salam template aku. Panitianya ngeluh sih. Pada akhirnya panitianya utang-utang. 65. Dengerin ini. Kiai cap gajah duduk. Jangan gitu. Saya kalau ngisi-ngisi pengajian di malam modal. Ini tadi ada orang apa itu nyuruh ngisi pengajian di sebuah daerah. Lalu saya WA. Itu santri murid-muridnya ada berapa? Kebetulan beliau tadi bilang 190 Yai. Udah nanti saya bawa
buku tulis. Bawa buku tulis insya Allah. Saya membawa buku tulis 950. 950 itu kalau buku tulisnya itu 3 ribuan. 3.000 kali 950. Berapa coba? Berapa coba? 950 kali 3.000 berapa? Berapa? 2.850.000. Gitu kan. Harus modal. Dai seperti itu. Lagi pula hari gini masyarakat sekarang ini. Kalau hanya sekedar mau Indo Hasanah. Ini di YouTube udah pirang-pirang. Ya enggak? Muajet di YouTube Al-Mubarak. Bosokno kabeh bludak akalmu. Sekarang ini udah waktunya. Masyarakat butuh seorang ulama, seorang pakar. Tidak hanya sekedar menyampaikan visi dan misi. Tidak hanya sekedar menyampaikan isi mau Indo. Harus dibuktikan. Saya ini berusaha. Kalau ngaji Ihya ini. Saya niati sedekah. Raketang mung 1.000 2.000. Siapa yang enggak punya uang? Maju neng. Yang enggak punya uang tak demi-demi. Mau ya wis ra sido. Yang enggak punya uang. Siapa yang enggak punya uang? Yang enggak punya uang. Loh ini nanti setiap malam saya pengen bagi-bagi uang. Yang enggak punya uang. Yang enggak punya uang. Mari cepat sugih. Dah. Dah, habis. Mau enggak? Mau enggak? Mau ke sini? Ini kalau ada santri enggak dapat kiriman, itu enggak masalah. Yang penting agar malam agar ngaji Ihya. Ngajinya di depan. Caranya seperti itu. Jadi menyebar ilmu itu toh. Jangan dibuat peluang untuk mencari uang. Jangan dibuat peluang untuk mencari menumpuk-numpuk harta. Apalagi nyampe nipu dan menipu umat. Ujung-ujungnya apa coba? Untuk keuntungan pribadi. Saya ini lama-lama saya malah nggak punya rumah saya. Percaya nggak? Rumah saya dikuasai sama santri. Saya kalau pulang dari bepergian kursi wis nggerum juk. Cilik-cilik. Saya itu nempat 4 meter kali 4 meter. Ditempati aku, istri sama anak-anak. Itu ada, samping kamar saya kan ada kamar itu. Itu dikuasai sama Liana. Liana sama prajurit-prajuritnya. Walamma kana manakala ada hada ini salaman merusak fitini dalam agama.
Salaman merusak fitini dalam agama, milaman dengan sangat. Jadi mereka-mereka itu keulamaan mereka itu ilmunya sudah tidak tahqiq, gurunya tidak jelas. Hafal Quran ya tidak, lu ngono duwe pondok tahfidzul Quran. Punya pondok kitab, jebul-jebul nawu sorof lugot gak iso, maca kitab ora iso. Terus bagaimana? Dumeh uang kamu banyak, terus beli kitab-kitab Beirut dari Timur Tengah. Kamu datangkan di ruang tamu, kamu puaji yang dengan bopet yang mewah, megah. Kitab berjujejer nyampe 2 tafsir Al-Marawi, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Fathul Bari, ada Khasi Al-Jamal, ada Asyarwani, ada Al-Majmu', Al-Muhaddab dan lain sebagainya. Kitab yang besar-besar. Jebul-jebul di dalam bopet-bopet dikunci. Terus siapa yang baca? Wong kiai ini bedino pidato ngalor ngidul ora sempat apa? Maca. Apa meneh setiap malam ngisi pengajian. Kalau yang ngisi pengajian saya malah bangkrut. Mereka duitnya gak pernah nyampe rumah. Saya kalau ngisi pengajian duitnya gak pernah nyampe rumah. Makanya istriku tuh seneng kalau saya di rumah. Kalau saya di rumah kan tamu-tamu banyak. Istriku sing nitili salam template. Nah kalau saya ngisi pengajian, mulai wong-wong tok. Makanya aku kalau ngisi pengajian tok bojoku saiki malah melu gue. Kalau istri saya nggak ikut, salam template nggak nyampe rumah. Tapi kalau istri ikut, ya diminta sama istri. Ini bukan menyindir, bukan. Saya menerangkan apa adanya. Saya nggak nyindir. Adapun Anda tersindir kan urusan Anda. Halo Ustaz, nak ngaji ihya ngedum duit pamer. Carane ra usah ngomong ngono. Sampean melu nyanyi ngaji ihya ambek ngedum duit. Ngono carane. Insyaallah sebulan bangkrut. Bangkrut. Jangan kamu lihat cuman sekian-sekian. Istiqomah. Winat di istiqomah tenanan, Masya Allah. Kerajaannya Nabi Sulaiman akan dipindah di tengah-tengah Al-Mubarak. Walamma kana hada salaman fid din, milaman yang sangat wa khotoban dan bencana. Mutlahiman wa khotoban dan bencana. Mutlahiman yang mengerikan. Bencana agama ini loh. Dengan masjid-masjid yang dibangun mewah megah. Katanya masjid adalah rumahnya fuqara masakin. Jebul-jebul berjamaah dikunci. Katanya ulama adalah sayang kepada umat. Jebul-jebul nak wiridan dak koyok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau bersolat wiridan itu ngadep karo umat. Rasulullah kalau wiridan itu seperti saya wiridan ini. Kadang menghadap ke utara, kadang menghadap ke umat. Kalau sholat memang harus menghadap ke barat. Lah imamnya sholat menghadap ke timur, ngena ruku lah tabrakan. Allahu Akbar tabrakan. Karena ritual sholat itu nyembah kepada Allah.
Tapi setelah sholat kan tidak nyembah kepada Allah. Jadi akhlak yang baik itu imam setelah sholat ngadepe ke makmum, melihat makmum, wajahnya makmum piye. Mana makmumku yang cemberut, wajahnya sing mengkerucut, wajahnya sing susandi. Nanti setelah sholat dideketin, kenapa toh Pak, kenapa toh Bu, kok wajahnya merengut. Apa kata bapak-bapak, aduh Pak Yai, dicontoh Bang Titil. Saya sudah 2 hari nggak berani pulang Pak Yai. Saya nggak berani pulang Pak Yai. Kalau berjamaah ini saya dikunci di dalam masjid. Takmire kacau. Lah masjid dikunci terus masjid ini untuk apa? Bangun-bangun masjid nyampe mahal-mahal. Jebul-jebul masjid do nganggur. Masjid sama kuburan, rame kuburan. Kalau nggak percaya, malam ini datanglah ke masjid, ke kuburan Kadilangu. Ke makam Kadilangu ke Raden Patah. Lebih rame kuburannya daripada masjidnya. Akan terjadi di akhir zaman. Masjid terbalik, beda dengan zaman dulu. Zaman dulu masjid rame, kuburan sepi, sekarang terbalik. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang kiainya yang masih hidup ini sudah tidak ramah lagi. Umat pengen bertamu loh di jam besok. Kok besok? Jam apa namanya? Jam kunjungan apa jam apa itu namanya? Di depan kiai lo kadang-kadang ada jam dinas. Jam sowan. Jam sowan sekian sampai jam sekian. Nanti ada lagi jam sekian. Kemarin saya ke Jawa Timur ngantarkan santri. Kebetulan datang saya jam 11 siang. Pengen ketemu sama Romo Yai. Padahal Romo Yainya di rumah. Apa kata pengurus? Mohon maaf. Romo Yai ditemuinya bisanya setelah asar jam 4. Kalau sabar silakan ditunggu, kalau nggak sabar ya udah pulang. Tak buatin asem tenan. Ngono kuwi ya Kiai Al-Mubarok tok mae tak obong. Saumamane Kiai Al-Mubarok bentuke ngono tak obong tenan. Ustaz lu sangar. Lah gimana enggak disangarin? Ini adalah mungkarat yang terjadi pada ulama-ulama akhir zaman. Harus diingatkan. Bagaimana umat ini bisa berkeluh kesah? Problema-problema masyarakat itu loh. Di kota-kota itu ada tulisannya apa coba? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Justru tambah masalah. Ya enggak? Lah sepeda motor digadekke ning gone pegadaian. Ora iso bayar sepeda motore disita. Disita Mas digadekke ning gone pegadaian. 1 bulan 2 bulan gak iso bungani pada akhirnya disita. Coba menyelesaikan masalah tanpa masalah malah tambah masalah. Semestinya yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah itu adalah para ulama. Lah ulama disowani, ada jam jenguknya. Salah, ada jam sowannya. Naudzubillah kan. Kadang-kadang gayane. Rapat wong alim imam sik geden-gedenan. Serbane gitu. Jenggote gitu. Jauh dari tuntunan Rasulullah. Rasulullah jenggotnya itu cuma 1 kepel. Lah ana ulama jenggote nyampe tekan udel lho. Terus gimana? Saya ini enggak nyindir enggak. Cobalah kembalilah kepada Allah. Kembali. Fafiru ilallah. Kembali. Coba lihat sejarah Nabi dan Rasul. Allah rasa adu-adu lah. Pahami sejarah Kanjeng Nabi. Bagaimana Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah dengan para sahabat saking dekatnya. Nyampe Rasulullah lelah tidur di pangkuan sahabat. Baca sejarah di saat Rasulullah perjalanan menuju ke Madinah di saat hijrah. Di saat Rasulullah di Gua Sur, Rasulullah lelah,
tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Carikan kiai saiki sing iso ngono. Carikan. Kiai ini yo isin karo santrine yo isin karo kiai ini. Ditine malah isin-isinan. Rasulullah itu pulang dari perang. Kebetulan jam sudah menunjukkan jam 3 malam. Kebetulan semua sahabat istirahat semua. Rasulullah enggak mau istirahat. Ada seorang sahabat yang nawarin kepada Rasul, ya Rasulullah, panjenengan kula aturi tidur. Saya persilakan tidur, nanti saya yang bangunkan panjenengan. Apa kata Rasul? Apa benar kamu akan bangunkanku? Benar ya Rasul. Saya berusaha akan membangunkan panjenengan. Ya udah, saya tak tidur. Kanjeng Nabi tidur. Semua sahabat tidur. Ini satu sahabat yang terjaga tidak tidur. Dia janji sama Rasul akan membangunkan kalau sudah ada, kalau udah sholat subuh. Kalau di Indonesia ada jago keluruk. Apa yang terjadi? Sahabat tadi itu duduk, malah ngantuk, tertidur. Nyampe matahari keluar, kalau matahari terbit. Kanjeng Nabi terbangun, matahari sudah terbit. Kanjeng Nabi pernah bangun kawanan. Makanya ono santri kok tangine kawanan termasuk sunah Rasul. Oh, sampeyan payah. Rumah samu sing diarani sunah Rasul terima malam Jumat ngono. Ngumpuli bojone. Sunah Rasul. Sunah Rasul mbok manani jima. Sunah Rasul di mana nih jima? Ya setengah saking sunah Rasul turu ke kawanan ngene iki ya sunah Rasul. Mergo Kanjeng Nabi pernah bangun ke kawanan kaya kowe. Ngono tegel-tegeli tak kok memang salat apa? Salat duha. Lah salat duha kok ana sepione loro. Salat duha ana sepione. Ustaz, umpamanya sholat duha enggak diberi doa kunut bagaimana? Lah foto tak kok ngono. Lah saya itu kalau sholat subuh kawanan terus lah Ustaz. Malu sama teman kalau begini. Biasane ngisin-ngisini sik malu bareng. Kanjeng Nabi bangun setelah Rasulullah, sementara matahari sudah terbit, lalu Rasulullah pun membangunkan sahabat yang telah janji akan membangunkan. Bangun. Loh, kamu katanya pengen membangunkan aku. Apa kata sahabat? Sahabat nguju. Mohon maaf ya Rasulullah. Ini loh kedekatan Kanjeng Nabi karo sahabat seperti itu loh. Sekarang kiai karo santri, kiai karo masyarakat ya kaya malaikat Israel karo apa. Jadi masyarakat wedi, santri wedi, kiai mentu saka dalem lho. Santri ngene kabeh. Ana santri kaya bolone dhewe paling santri Al Mubarak. Ya bolone dhewe. Mlaku bareng. Kadang-kadang rangkulan. Al Mubarak. Wala makana hadza talaman fid din milaman wa khataban mudlahiman ra'aitu, maka aku berpendapat al-istighola membuat bitahriri hadal kitabi, dengan menyusun ini kitab,
Maksudnya ini kitab itu kitab yang ditulis ini loh. Kitab Ihya Ulumuddin. Muhimman. Muhimman penting. Ihya'an. Menghidupkan. Li'ulumiddini. Pada beberapa ilmu agama. Di saat agama ini dijual murah-murah oleh oknum-oknum kiai. Oleh dai-dai. Yang mengeruk harta dari umat. Kemudian beliau berpendapat bahwa membuat karya tulis Ihya Ulumuddin sangat penting untuk menanggulangi munculnya oknum-oknum ulama-ulama itu. Semestinya itu kiai itu menjadi kebanggaan. Seperti Wali Songo gitu loh. Wali Songo dulu itu di masa hidupnya beliau sangat dermawan. Ya, beliau itu dari rumah satu ke rumah yang lain. Nyampe beliau sudah wafat itu loh. Masih dermawan. Masih memberikan keuntungan kepada umat. Kita orang ini jadi kiai payah. Ya. Merugikan terus. Bangun pondok sumbangan terus. Lawang pendaftaran no agar sawal no pendaftaran. Alasannya pendaftaran ulang. Kaya pabrik we. Lawang pabrik we rono pendaftaran ulang. Lah ini pondok pesantren no ngono gini. Dengerin ini, we oknum-oknum ulama, oknum-oknum kiai, oknum-oknum pengasuh pondok. Pondok pesantren itu tidak peluang bisnis. Anggir sawah lono pendaftaran ulang. Untuk apa? Untuk ini Ustaz. Kasihan. Wali santri yang memondokkan itu ekonominya lebih rendah daripada Romo Yai. Wong Romo Yai omahe kaya istanane Firaun. Mobile jejer-jejer nyampe kaya showroom, kaya dealer, lungono. Kasihan. Kadang-kadang santri telat nih, turak tarik. Kasihan bojo dibebaskan ngono lho. Lah didolke mobil siji gawe nyaur utange santri nih, bisa-bisa saja. Lagi pula kan wali santri kalau sowan kan udah nggawa gula kopi sembarang kali. Anggap saja gula kopine wito kanggo menyelesaikan apa iuran yang telat-telat untuk santri ini. Lagi pula kan wali santri kalau sowan kan do nyalam templei gitu. Ngono sekali-kali mikir sedelok ngono. Ora ora tau tafakur ngono. Migatoke to kupinge karo diwacake ayatne. Inna fi khalqis samawati wal ard wa tilafil laili wan nahari laayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terus kupinge didoni ping 3. Biar sekali-kali tafakur. Mosok pondok pesantren karo Bang Titelok persis sih. Bang pondok pesantren sama sama Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BCA, bangkrut. Lho kok iso sama gitu lho. Naudzubillah. Long pondok pesantren ono leasinge, ono debt kolektore. Sing bagian marani. Saya ngomong ini fakta ini, bukan cerita. Wali-wali santri kalau cerita ke tempatku gitu. Saya kalau ngomong seperti ini, atau wali santri, atau dong ini leres kiai. Saestu yang terjadi pada saya. Bahkan sepeda motor saya kiai pernah ditahan di sebuah pondok pesantren gara-gara anak saya telat 4 bulan.
Saya jemput anak saya dilarang, kiai nggak boleh dijemput. Pada akhirnya atau kiai berhubung memang di rumah ada acara, anak saya harus saya bawa. Pada akhirnya sepeda motor saya ditahan sama pondok. Perang genah tenan. Seumpamane kok Sayyidina Umar saat ini hidup betul. Pondok pesantrennya dungkal ke berang. Nah nanti bagaimana kalau santri-santri telat nggak ditarik, nantilah pondok pesantrennya kolab. Lho iki ana kiai yo iso ragu karo rezekine Gusti Allah iki. Seumpamanya tidak ditarik terus pondok kolab, aku yakin Al Mubarok pondok yang pertama kali kolab. Al Mubarok ini 20 tahun tidak pernah narik iuran yang telat. Enggak pernah. Nah, ini Gus Sirat ini telatnya sepirang bulan coba. Bagus ya. Nah ini Vera ini telatnya pirang-pirang bulan lah. Pira lah, setahun malah. Jadi ini Pak D setahun. Apakah terus Al Mubarok kolab? Enggak. Kamu itu jangan terbayang-bayang dengan pikiran kamu yang kotor. Jangan terbayang-bayang dengan pikiran kamu yang keliru. Ngono nak dualil wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa-apa yang kau sedekahkan kepada santri akan diganti oleh Allah. Prek. Nak dalil. Nak cerita. Masya Allah. Ngisin. Ini aku mau coba Ihya atau isin sih asli. Saya yang asli itu. Pengen baca Ihya udah lama banget. Baru kali ini saya baca. Boyo rasa ngisin-ngisini. Pondok pesantren dong ngono. Wakasfan dan membukakan an manahijil a'immati dari beberapa jalannya para imam al-mutaqaddimina yang terdahulu. Memang umat ini harus diarahkan, harus dirujukkan kepada salafus sholih. Lihat itu ulama-ulama terdahulu. Punggungnya itu loh. Punu'en. Kenapa ulama-ulama terdahulu punggungnya sama punu'en? Setiap malam beliau bersusah payah mengangkat gandum untuk disedekahkan di depan pintu-pintu umat. Saiki ana oknum kiai sedekah terima suwiti. Foto selfie. Kadang-kadang di syuting di YouTube, dipamerke kepada jebul-jebul dalam rangka konten naudzubillah tenan. Ngono ku iso ustaz iki. Ngisin-ngisini. Law anzalna hadzal Qur'ana ilmu-ilmu dapure ngono dipamerno. Ilmune cah cilik. Enggak usah gitu. Masa ana kiai yang membuat konten ketemu karo mak lampir ya. Mak lampir ditemoni. Nah, terus apa bedanya dengan apa itu film-film yang apa kok film itu sinetron-sinetron nih? Lah sinetron-sinetron film-film bae setelah selesai gitu toh. Sekian ngono iki terus ana tulisan-tulisan terakhire kuwi to. Cerita ini hanya fiktif ngono tulisannya. Iso ana belakane meneh. Hanya fiktif belaka. Lho kok ana kiai kok melu-melu ngono. Skrep. Naudzubillah. Ngono iku jenenge ngemis. Itu namanya pengemis. Enggak usah gitu-gituan. Kamu punya YouTube ya punya YouTube. Ora usah cari masa. Yo kalau ilmu kamu bener, kalau ilmumu salah. Wong saya sendiri yang jelas-jelas ngaji saya enggak berani. Saya buat YouTube itu enggak berani saya. Sampai sekarang saya enggak punya YouTube. Adapun nyampe video saya gentayangan di YouTube. Mbah alam gaib.
Alam gaib orangnya nggak kelihatan.